Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yunia Nur Aziza. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sesuatu yang menarik buat teman-teman semuanya, terutama Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling. Apa itu? Jadi saya sudah membuat sebuah media layanan bimbingan dan konseling yang dinamakan Quartet Card atau kartu kuartet. Saya yakin ini tidak asing di telinga Bapak Ibu semuanya karena mungkin pada saat kecil ini sering dimainkan ya, apalagi kalau Bapak Ibu merupakan generasi milenial seperti saya. Nah, Quartet Card ini berbentuk kartu. Di sini tebalnya seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian di dalam kartu kuartet ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada covernya, kemudian yang kedua ada pengenalan, ya pengenalan terkait dengan kartu kuartet ini. Kemudian ada di sini juga ada aturan permainan, bagaimana permainan kartu kuartet ini bisa berjalan. Kemudian selanjutnya ada kartu spesial, yaitu yang terdiri dari 6 kartu ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk cara bermainnya sendiri, oh ya, sebelumnya kartu kuartet yang saya buat itu terkait dengan materi prokrastinasi. Nah, di sini materi prokrastinasi ini tidak hanya prokrastinasi saja ya yang dibahas, tapi meliputi kepada tips manajemen waktu, kemudian pengelolaan waktu, produktivitas waktu, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan prokrastinasi. Nah, sebelumnya di sini ya kartu ini berisi beberapa hal ya Bapak Ibu semuanya. Oke, pertama saya ingin mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan isi dari tiap kartu kuartetnya. Nah, di dalam satu kartu kuartet ini ada beberapa kotak ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada kotak tentang kategorinya. Kategorinya terkait dengan manajemen waktu. Kemudian di sini saya sediakan gambar ya, sengaja biar tampilannya itu lebih menarik. Kemudian di sini di bawahnya ada 4 subkategori. Jadi nanti misalkan ya cara memanage waktu. Yang pertama ini jadwalkan tugas harian. Yang kedua caranya adalah batasi waktu untuk media sosial. Yang ketiga gunakan planner atau kalender. Yang keempat fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Nah, yang 4 ini merupakan subkategori. Nah, kemudian yang terakhir di sini juga ada penjelasannya yang bisa menjadi tambahan Bapak Ibu semuanya ketika melakukan permainan ini dengan siswa gitu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan permainan ya. Tujuan permainan ini yaitu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kuartet atau 4 kartu dari satu kategori. Jadi nanti dari satu kategori manajemen waktu misalkan, nah saya membuat 4 kartu. Kemudian dari kategori tips produktif saya membuat 4 kartu, di mana nanti yang subkategorinya itu berbeda-beda ya. Yang kartu pertama, subkategori yang pertama yang saya lingkari, yang saya warnai. Kemudian yang kartu kedua nanti ada subkategori yang kedua saja yang saya warnai dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu kita akan memainkan. Permainan ini bisa dimainkan 2-4 orang secara individu atau dibagi menjadi kelompok ya. Kelompoknya itu menjadi 2-4 kelompok jika Bapak Ibu ingin memainkannya dalam format bimbingan klasikal. Nah, kemudian sebelum kita mulai permainannya, kocok kartu tersebut ya, kemudian bagikan kepada setiap kelompok dan setiap kelompok itu mendapatkan 4 kartu. Nah, sisanya kita simpan di tengah-tengah ya, kita tumpuk di tengah-tengah untuk suatu saat kita ambil. Nah, kemudian aturan permainannya yang pertama, kita tentukan dulu siapa yang memulai terlebih dahulu ya, lalu lanjutkan searah jarum jam. Itu bebas ya mau menentukannya dengan cara seperti apa, dengan cara misalkan di spinner atau di home pimpah dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu berkreasi sendiri ya. Kemudian pemain pertama boleh meminta kartu kepada pemain lain untuk melengkapi kuartet miliknya.
Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Saya di sini memiliki kartu kuartet dengan kategori tips produktif. Nah, di sini yang saya miliki adalah kartu kuartet tips produktif dengan subkategori mulai dengan tugas paling mudah. Nah, kemudian saya ingin melengkapi kartu saya nih. Saya ingin melengkapi kartu saya menjadi 4 kuartet. Nah, jadi saya harus memanggil atau mencari kartu pelengkapnya, yaitu 3 kartu lagi, dengan cara yang pertama saya harus menyebutkan nama kategorinya terlebih dahulu. Contoh, tips produktif gitu ya. Ketika teman kita ada yang memiliki kartu yang kita yang kita minta, maka teman yang lain, lawan main kita itu harus menyebutkan ada atau tidaknya. Ini harus jujur ya. Misalkan tips produktif, oh ada gitu ya. Silahkan disebutkan jumlahnya, ada berapa di teman kita. Nah, kemudian kita harus mendebak atau menyebutkan subkategori yang kita inginkan gitu. Contoh, saya menginginkan subkategori yang buat ritual awal hari. Nah, jika teman kita memiliki kartu tips produktif yang dengan subkategori buat ritual awal hari, maka teman kita harus memberikan kartu tersebut kepada kita. Jika tidak, maka kita boleh mengambil kartu yang ada di tumpukan yang ada di tengah itu. Seperti itu ya, Pak Ibu semuanya. Nah, kemudian tadi ya sudah saya sampaikan ketika kita meminta kartu, maka kita harus menyebutkan yang pertama adalah kategorinya dulu, bukan subkategori. Kategorinya dulu. Kemudian yang kedua adalah sebutkan subkategori yang kita mintanya itu apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pemain itu hanya boleh meminta kartu dari kategori yang sudah dimilikinya. Setidaknya 1 kartu gitu ya. Kalau misalkan teman kita, lawan main kita ada yang punya 2, kita harus mendebak dua-duanya gitu. Dan kalau misalkan teman kita punya dua-duanya, maka dua-duanya itu harus diberikan kepada kita. Kalau salah, tidak gitu ya. Nah, kemudian jika pemain yang ditanya milik kartu, maka harus bilang ada gitu ya, dengan cara ada gitu ya. Nah, kemudian jika pemain mendapatkan kartu yang dimintanya, ia boleh melanjutkan dengan meminta kartu lain dari pemain yang sama atau pemain yang berbeda. Nah, contoh nih, ternyata saya kan tadi minta yang kartu dengan kategori tips produktif yang subkategorinya buat ritual awal hari. Ternyata kartu yang saya minta itu ada. Nah, otomatis saya boleh meminta lagi kartu yang lainnya. Misalkan kartu lain yang saya punya itu adalah kartu manajemen diri. Nah, oleh karena itu saya boleh meminta lagi sampai saya tidak dapatkan lagi kartu yang saya inginkan. Oke. Nah, jika pemain yang ditanya tidak memiliki kartu yang diminta, maka yang bertanya itu bisa mengambil 1 kartu di tumpukan kartu dan gilirannya itu berpindah ke pemain berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan beberapa kartu spesial ya, yaitu ada kartu lewat, kartu tukar, kartu tambah, kartu intip, kartu gugur, dan kartu balik arah. Nah, untuk cara pemakaian kartu-kartu ini itu nanti dikocok bersamaan dengan kartu tadi ya, dan dibagikan kepada setiap kelompok 4-4 ya. Ini dikocok saja seperti biasa. Dikocok seperti biasa saja, random saja, terus nanti dibagikan gitu. Jadi untung-untungan. Kelompok tertentu mungkin ada yang mendapatkan kartu istimewa ini ya, kartu spesialnya, ada juga mungkin yang tidak mendapatkan sama sekali gitu. Nah, kemudian setiap kali pemain berhasil mengumpulkan 4 kartu dari 1 subkategori. Misalkan nih, saya sudah berhasil mengumpulkan kartu ini ya, kartu manajemen stres. Saya sudah berhasil mengumpulkan 4 kartu manajemen stres, maka saya dinyatakan sudah memiliki 1 set yang lengkap dan saya harus meletakkan kartu ini di tengah-tengah. Nah, kemudian nanti disitulah guru BK
perannya, yaitu harus menjelaskan terkait dengan kartu yang sudah lengkap tersebut ya. Misalkan di sini kartu manajemen stres ya, cara mengatasi stres atau cara mengelola stres. Yang pertama, atur pernapasan saat stres meningkat. Nah, itu coba guru BK harus menjelaskan bagaimana sih ya cara mengatur pernapasan itu seperti apa. Kemudian bisa melakukan simulasi. Nah, kemudian yang kedua, cara manajemen stres itu adalah ambil jeda di tengah tugas. Nah, di situ guru BK menjelaskan ya. Temukan cara relaksasi yang disukai dan meditasi atau lakukan olahraga. Intinya guru BK di sana harus memaparkan pemahaman guru BK terkait dengan materi ya. Jadi agar siswa di sini tidak hanya fokus ke permainannya saja, tapi juga fokus ke inti materi atau konten dari permainan tersebut ya. Karena saya yakin ketika dimainkan siswa itu mungkin ada yang nggak ngeh gitu ya dengan dengan isi dari kartu ini, tetapi dengan diberikannya penguatan oleh guru BK, nanti insya Allah siswa diharapkan siswa menjadi mengerti seperti itu dan menjadi ngeh, oh iya ya ternyata yang tadi saya mainkan itu adalah kartu yang isinya itu materi gitu ya, materi pembelajaran, materi layanan BK gitu. Nah, terakhir, materi atau permainan ini dikatakan berakhir jika semua kartu kuartet itu sudah terkumpul atau sudah habis ya. Kartu tumpukannya itu sudah habis, itu dinyatakan berhenti. Atau misalkan karena jam layanan BK itu terbatas gitu ya, boleh dibatasi oleh guru BK. Misalkan oke, untuk memainkan permainan ini kita beri waktu 25 menit misalkan gitu ya. Selesai tidak selesai harus selesai. Nah, jika kita atau guru BK memberikan waktu tertentu misalkan 25 menit, maka cara menentukan pemenangnya yaitu dengan cara menghitung siapa yang paling banyak mengumpulkan set kuartetnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, itu saja yang bisa sampaikan tutorial terkait dengan cara permainan atau cara memainkan permainan kuartet ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman DM saja ya di Instagram saya. Jangan malu-malu gitu ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya mencoba untuk respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain.